Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, kasih sayang, dan kebaikan dari Allah selalu tercurah kepada saudara-saudara semua. Alhamdulillah, pada hari ini adalah hari Kamis, tanggal 5 Maret tahun 2026. Pada malam hari ini, bertepatan tanggal 17 Ramadan 1447 Hijriah. Kita ingat bahwa pada tanggal 17 Ramadan adalah hari pertama kali diturunkannya Al-Quran atau disebut Nuzulul Quran, di mana pada waktu itu 1447 tahun yang lalu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertapa di Gua Hiro, datanglah utusan Allah yaitu malaikat Jibril untuk menemui Nabi Muhammad. Lantas malaikat Jibril mengajarkan surat yang terkenal yaitu Iqra. Ada 5 ayat. Surat yang pertama turun pertama kali yaitu ada 5 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Waktu itu Nabi Muhammad SAW diajari oleh malaikat Jibril. Iqra, Nabi Muhammad, saya tidak bisa baca. Wahai Jibril, Iqra, saya tidak bisa baca wahai Jibril. Ya karena Nabi Muhammad kan beliau buta huruf, tidak tahu baca tulis waktu itu, belum di usia yang ke 40, tidak bisa baca, tidak tahu, tidak mengerti baca tulis. Sampai 5 kali Iqra, Nabi, saya tidak bisa baca. Malaikat, Iqra, saya tidak bisa baca. Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, dan bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Mulia. Alladzi alamal insana bil qalam, yaitu yang mengajari manusia dengan baca tulis.
Alamal insana ma lam ya'lam, yang mengajari manusia dari apa-apa yang tidak diketahuinya. Jadi surat ini sangat dalam artinya. Arti Iqra, membaca, ya, membaca ayat-ayat yang tertulis atau Qur'aniyah, membaca ayat-ayat yang tidak tertulis atau ayat-ayat kauniyah. Pertama kali Nabi Muhammad diingatkan untuk membaca dengan nama Tuhanmu yang maha, membaca dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, membaca dengan nama Tuhanmu yang maha menciptakan. Kenapa kok tidak disebut Allah? Kok tidak Iqra bismi rabbi, Iqra bismillah khalaq? Nah, kita harus bertanya ini. Karena pada waktu itu nama Allah belum begitu dikenal di kalangan masyarakat jahiliyah Arab. Mereka taunya Rob, Tuhan. Dia yang dikenal hanya Tuhan. Orang-orang jahiliyah Arab yang mereka maksud Tuhan adalah Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu Tuhan yang mereka buat, Tuhan Laza, Tuhan Laza, Uta. Ada 3 Tuhan yang mereka pertuhankan, yaitu patung-patung. Nabi Muhammad pun belum begitu mengenal nama Allah ini. Karena makanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu Tuhan yang menciptakanmu, menciptakan manusia. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Nah, bukan Tuhan Lazza dan Uta, bukan, tapi Tuhan yang menciptakan manusia. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, dari sini Nabi disadarkan bahwa manusia itu sehebat apapun, baik itu raja, baik itu penguasa, baik itu orang kaya raya, atau bahkan sampai orang yang dianggap hina dina, asalnya dari segumpal darah. Ini Nabi diingatkan kepada Allah, oleh Allah, terbuat dari segumpal darah. Kalau sekarang, karena ilmu pengetahuan sudah sangat berkembang baik, segumpal darah ini dipelajari oleh ilmuwan-ilmuwan Islam. Ternyata segumpal darah ini adalah berasal dari sel sperma dari ayah dan sel telur dari ibu bertemu, maka terbentuklah gabungan sel telur dengan sel sperma. Dia melakukan klifik menjadi morula, blastula, gastrula, zigot, dan akhirnya pada usia 4 bulan ditiupkanlah ruh manusia ke dalam janin. Kemudian 9 bulan kemudian secara normal manusia dilahirkan dari rahim ibunya. Manusia belum mengerti apa-apa ketika lahir, masih kosong, tidak tahu apa-apa.
Kemudian orang tuanya, terutama ibu, mengajari berbicara, mengenalkan nama-nama benda, mengenalkan nama kata kerja, dan mengenalkan bermasyarakat, membaca dan menulis. Tapi karena Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim, ketika lahir usia 6 tahun, misalnya, ibunya meninggal dunia. Kemudian diasuh oleh kakeknya, kemudian diasuh oleh pamannya. Tidak disekolahkan oleh pamannya, tapi diberi pekerjaan menggembala kambing. Jadi tidak mengerti Nabi Muhammad itu baca tulis, buta huruf. Ya. Iqra bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana bil qalam, yang mengajari manusia dengan baca tulis. Nah, jadi orang itu nantinya akan pinter setelah belajar secara baca dan tulis, mengkaji, membaca tulisan-tulisan. Alamal insana malam ya'lam. Alladzi alamal insana malam. Dialah Allah yang mengajari manusia dari apa yang tidak dimengertinya. Jadi tanpa guru, jadi apa? Sebenarnya yang mengajari semuanya itu orang-orang pintar itu semuanya Allah. Allah yang mengajari. Guru manusia itu sebenarnya adalah Allah, bukan manusia. Oleh karena itu Nabi Muhammad tidak mengaku dirinya sebagai guru atau ustadz, tetapi mengaku sebagai Rasul. Ana Rasulullah. Saya adalah Rasul, yaitu utusan Allah yang menerima wahyu dari Allah, kemudian diperintahkan untuk mengajarkan kepada manusia. Ini pertama kali surat Al-Quran diturunkan, nuzul Quran pada tanggal 17 Ramadan 1447 tahun yang lalu, atau sekitar tahun 600-an ya, tahun 600 Masehi. Semoga ulasan yang sedikit ini memberi manfaat kepada kita semuanya untuk selalu belajar dan belajar membaca, terutama membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah induk segala macam ilmu pengetahuan. Begitu ya, karena untuk mempermudah upload ke internet, maka cukup saya akhiri di sini. 14 menit lebih 15 detik. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya, membuat kita menjadi manusia yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kalau sudah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dijanjikan untuk hidup kelak, hidup di surga yang penuh dengan kenikmatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri doa.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfirli junubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi baina wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma kfini bihalalika an haramika waqnini bifadlika aman siwaka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.